Nah, ada sebuah momen menarik nih di akhir cerita ketika Aokiji itu nampak berusaha membahukan gap tersebut. Di tengah-tengah para kru Blackbeard sendiri, dia terlihat ambigu nih dengan raut wajah yang ditutupi oleh kegelapan. Dan ini tidak diketahui apa yang sedang terjadi dengan matanya itu. Sedih, senang, atau bahkan berpikiran lain. Karena orang yang ada di hadapannya adalah mantan guru tersayangnya di Angkatan Laut, Monkey D. Garp. Banyak menduga bahwa inilah cara Aokiji untuk mengelabui para orang-orang Kurohige dan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Setelah insiden ini, mungkin beberapa dari yang mencurigainya selama ini tambah yakin jika Aokiji sudah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Tetapi di sini nih ada asumsi kuat jika Aokiji itu melakukan ini semua masih memiliki motif lain dan tujuan lain pula, salah satunya untuk menyelamatkan Monkey D. Garp itu sendiri. Nah, kira-kira mana nih yang benar nih? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa One Piece 1089 ini nih, tujuan Aokiji menancapkan es pada tubuh Monkey D. Garp tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu Aokiji Kuzan tuh memang menarik jalan hidupnya. Dan dia sekarang ini lagi rame-ramenya nih terus dibahas lantaran dia adalah orang yang mengalahkan gurunya sendiri, Monkey D. Garp. Dari ekspresi yang ditunjukkan wajah yang terlihat itu, diduga Aokiji itu sangat sedih melihat apa yang terjadi kepada Garp sendiri, di mana ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan pada sosok yang dia idolakan sejak masa lalu sekaligus mentornya sendiri yang kita para fans menduganya hampir tewas. Tetapi belum benar-benar koit nih karena Aokiji memiliki tujuan lain dan menyelamatkannya. Di sini memang terdapat sebuah teori menarik nih tentang insiden tragedi itu. Menurut para nakama sendiri, banyak yang menduga jika terdapat sebuah teori menarik jika Aokiji ini sebenarnya tidak benar-benar menghabisi Garp loh. Kemungkinan dia melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Jaguar di Saulo. Meskipun Garp nampak membeku, artinya mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan dia akan kembali mencair. Di sini bisa juga nih tusukan es yang dilakukan pada tubuh Garp sendiri itu merupakan cara dia untuk menghentikan lukanya tersebut untuk sementara waktu. Ini menarik memang karena ada banyak teka-teki di sini. Padahal sudah banyak juga para fans di luar sana yang sedang menunggu jika Garp itu benar-benar meninggal nanti dan Luffy sampai dengar itu akan membuatnya makin bertambah kuat dan akan melakukan pertempuran akbar nih pada akhirnya dengan orang-orang Kurohige. Dan tentu itu akan membuat pergolakan batin pada tubuh Aokiji sendiri karena dia membunuh mentornya sendiri dan juga orang yang berhubungan dengan Luffy. Tetapi kami sendiri itu masih yakin nih bukan seperti itu motif dari Kuzan, tetapi dia tetap ingin Garp mentornya itu hidup sampai saat ini. Dan itulah kenapa dia melakukan hal tersebut. Secara kita tahu nih, ini masih di luar nalar untuk orang yang memiliki keadilan tinggi semacam Kuzan rela melakukan pada orang yang telah ia jadikan role model sejak masih di markas besar Angkatan Laut. Bahkan keadilan sebagai seorang admiral, ia juga serasa membimbing Robin dan menyelamatkan dalam insiden Ohara itu sampai membantunya pergi nih dan akhirnya bergabung ke Mugiwara, cucu dari Monkey D. Garp. Salah satu dari teori terkuatnya di sini adalah perkataan sendiri ketika bertemu dengan Smoker dan Doflamingo. Kala itu pertarungan Dovi dan Smoker itu dihentikan mendadak lantaran Kuzan seorang diri itu mencegah semua itu terjadi dan membuat Dovi itu mundur nih, sekaligus terheran-heran dengan apa yang dilakukan Kuzan pada sosok rendahan seperti Smoker. Tetapi Kuzan mengatakan dia adalah salah satu temanku. Nah, ini sungguh orang yang berjiwa besar kan. Di sana Kuzan itu masih menambahkan saat ditanya Smoker pun dia bilang seperti ini, aku masih diriku yang dulu Smoker ya, tak pernah ada yang berubah. Nah, ini pasti akan menjadi plot twist menarik nih bagi sosok Kuzan sendiri karena dia itu banyak diduga malah di ending saga One Piece itu bisa aja membantu kru Mugiwara dalam rangka mengakhiri pertarungan dan pemerintahan dunia tersebut. Karena dia juga tahu seberapa buruk para petinggi Marijoa sana. Kasus ini sepertinya juga sempat ramai beberapa waktu lalu nih dengan sebuah hipotesa menarik pula. Pada saat insiden Marineford sana, banyak mempersamakan bahwa kejadian Marineford saat menyelamatkan Luffy dari pertempuran langsung dengan Akainu itu, ya Kuzan mungkin punya motif lain pula dan pola pikir panjang. Jika Luffy langsung melawan Akainu, akibatnya bisa fatal. Itulah kenapa dia langsung menembakkan es di depan Akainu untuk sebuah makna nih. Dialah yang akan menghadapi Luffy sebelum akhirnya disepak oleh Marco the Phoenix. Kuzan, takdirmu kini memang tak sebanding dengan nama besarmu yang harum dalam Angkatan Laut. Tapi kau tetaplah kau bergabung dengan Kurohige tak benar-benar membuat prinsip dan ideologi keadilanmu itu berubah.
Nah gini, kita sendiri tuh masih berpikiran luas nih bahwa ada alasan Kuzan memilih takdir seperti itu. Tetapi dia tak akan tergoyahkan keadilannya. Pasti banyak berpikiran langsung kan bahwa bergabungnya Aokiji ke dalam kelompok bajak laut Blackbeard itu pasti karena masalahnya dengan Akainu. Ya memang tuh ada benarnya. Tapi kami pikir lebih dari itu nih. Aokiji kemungkinan mengingat memori lamanya bersama dengan sang guru yang begitu ia hormati, Admiral Zepier. Dalam perspektif lain nih, orang-orang pasti tidak percaya bagaimana bisa seorang admiral bergabung dengan salah satu villain besar dalam dunia baru, Kurohige Pirates. Hal itu memang menjadi hal memalukan dan tamparan keras bagi pemerintahan dunia, bahwa seorang admiral kuat malah membelot. Namun jika kalian cermati lagi, ini ada kemiripan paradoks nih dengan Admiral Z sendiri. Dia adalah orang yang begitu dihormati Aokiji selain Garp. Nah, kisah pengambilan keputusan Aokiji itu meniru jalan hidup Zepier dimulai dari sini. Setelah Kuzan menolak rencana Akainu menjadi kandidat pengganti dari Sengoku, mereka berdua pun akhirnya bertarung di Panghazar demi merebutkan jabatan dan kekuasaan tersebut. Mereka berdua bertarung selama 10 hari tanpa henti nih, dan akibat dari pertarungan mereka, cuaca dan kondisi di Panghazar itu menjadi tidak menentu. Dalam pertarungan itu, Sakazuki yang kemudian menjadi pemenangnya. Dan setelah insiden itu, Kuzan itu lalu meninggalkan angkatan laut dan menjadi aib besar bagi pihak Marineford sendiri dan pemerintahan dunia karena dia bergabung dengan Kurohige. 1 tahun setelah pertempuran Kuzan versus Akainu di Panghazar tersebut, di sini di bagian bajak laut Blackbeard tiba di suatu pulau, mereka melihat beberapa anggota kru mereka membeku. Sanjuan, Wolfas, Kosu, dan juga Doki. Mereka semua kaget dan bajak laut Blackbeard masuk ke dalam sebuah bar lalu melihat sang mantan admiral besar angkatan laut Aokiji no Kuzan. Lalu mereka mencoba minum dan juga bergaul bersamanya karena kaget. Tapi tetap saja karena mereka kesal dengan Kuzan karena anggota mereka dibekukan. Setelah itu Lavitte membisikkan ke Tits untuk segera membunuh Kuzan dan mengambil kekuatan kemudian diberikan kepada kru. Nah di sini Kuzan yang mendengarkan itu akhirnya marah lalu siap menantang dan melawan mereka semuanya. Tetapi di sini lagi-lagi nih Tits sendiri tuh bernegosiasi dan meminta maaf atas kata Lavitte hingga ia menawarkan Kuzan untuk bergabung dengannya. Nah, Tits kemudian bertanya lagi kepada Kuzan tentang pria dengan besar luka bakar itu, karena tampaknya pria ini memiliki rod poneglyph yang tersisa sekarang ini. Dikatakan pula bahwa pria dengan luka bakar itu mengendarai kapal hitam dan dia dapat membuat pusaran air untuk menenggelamkan musuhnya di lautan. Di sini kita dapat melihat nih siluet kapal saat keduanya membicarakan orang tersebut. Bagaimana takdir Kuzan dalam jalan hidupnya itu memang menarik teman-teman. Dia yang dianggap masih memiliki hubungan dengan Sword Organization itu dan dikenal memiliki rasa keadilan yang tinggi ini pun di hadapan bertempur dengan 2 orang guru besarnya, Garp dan juga Zepier. Fakta lain bahwa Kuzan sejatinya juga pernah bertarung menghadapi guru besarnya Admiral Zepier itu, bahkan sempat ada momen Kuzan lah orang pertama yang memperingatkan, menjegal sekaligus memberikan saya kesukaan gurunya untuk terakhir kalinya sebelum ikut berkontribusi nih, menggunakan ice block itu di dinding agar Zepier sensei dikalahkan. Meski gurunya telah dikalahkan pada akhirnya, lihatlah sekarang hidup Kuzan nih. Ia tetaplah selalu saja kagum dengan para guru besarnya itu, bebas seperti Garp dan mengikuti jalan hidupnya seperti Admiral Zepier. Nah dia sekarang memang sendirian nih, bukan menjadi seorang admiral, namun di hati para angkatan laut dan bajak laut dia tetaplah Aokiji, seorang berjiwa marinir yang begitu menakutkan. Dan untuk kasus Garp sendiri nih, kasusnya tentu berbeda dengan Zepier kan, karena Kuzan masih memiliki rasa hormat dengan Garp dan hipotesa itu sama dengan Jaguar di Saulo. Jika ia sengaja meletakkan es di tubuh Garp hanya untuk membekukan dan menghentikan pendarahan itu, sambil mengelabui para kru Kurohige yang kurang percaya dengannya seperti Lavitte maupun Jesus Burgess. Ini memang masuk akal sih caranya. Dan sebagai penutup kisah ini nih, sebagai pengingat seperti apa pesan yang selalu ditanamkan Kuzan melalui nyanyian lagu angkatan laut yang pergi ke utara itu, yang membuatnya selalu mengingat siapa dirinya dan tekad besarnya sendiri. Lautan melihat awal dunia ini, lautan mengetahui akhir dunia ini. Walaupun aku menghilang, dia tahu segalanya. Kau tak perlu takut akan orientasi laut, karena aku di sini dan teman-temanmu selalu menunggumu. Maka tak ada yang perlu ditakutkan, karena aku tetaplah aku, tak ada yang pernah berubah. Itu sungguh chapter yang sangat menarik dinantikan ke depannya nih, perihal motif dan misi Aokiji no Kuzan. Nah itu adalah pembahasan kita mengenai hipotesa One Piece 1089 itu, tujuan Aokiji menancapkan es pada tubuh Monkey D. Garp. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.